kehadiran Telkom buat Indonesia itu di mana, gitu ya. Starlink sampai masuk ke puskesmas karena puskesmas yang ada di pelosok Indonesia tidak tersedia jaringan internet. Selama ini Telkom kemana? Ya setahu saya Telkom itu BUMN. Ya sejarah BUMN itu kan ya rampasan dari perusahaan-perusahaan Belanda toh. Ya resminya masuk Indonesia lah, atau hari jadinya Telkom itu tahun 65 lah. Itu teman-teman bisa cek aja lah di websitenya Telkom. Ya artinya tahun 65 lah sudah itu resmi punya Indonesia. Ya. Dulu Telkom itu terkenal dengan telepon halo-halo, kring 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 kring, SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Kemudian ketika era handphone masuk, dia masuk juga ke sana ya. Kemudian ketika era internet, Telkom juga masuk ke sana. Kalau nggak salah dulu internetnya Telkom itu Telkomnet Instan 0809 atau apa itu tagline-nya ya, sebelum adanya atau bertransformasi menjadi IndiHome. Saya tidak mempermasalahkan jaringan internet Telkom yang lambat, lelet, lambreta ya. Tetapi di sini saya bertanya saja, kehadiran Telkom selama ini sampai di mana? Kok bisa Starlink masuk ke Indonesia membantu penyediaan jaringan internet untuk puskesmas-puskesmas khususnya yang ada di Bali kemarin ya, dan mungkin puskesmas mungkin yang ada di Papua yang di daerah pelosok yang belum tersentuh jaringan internet Telkom ya. Ngapain saja pegawai Telkom ya. Negara perlu hadir, bukannya di Telkom itu negara sudah hadir, pemegang saham 51% kan milik negara. Kenapa harus ditanya lagi negara perlu hadir? Di Telkom kan negara sudah hadir. Satu. Yang kedua, ini saya bilang ini mindset dari BUMN ya. Mindset dari orang-orang BUMN ya. Saya bilang kalau BUMN bagus, saya bilang bagus ya. Kereta api bagus. Tapi yang lain, ya ini contohnya Telkom ini. Ketika ada pesaing masuk, ketika kompetitor itu sudah lebih baik, orang Telkom bukannya bekerja keras, bukannya berpikir keras, malah minta bantuan dari pemerintah. Kan lucu gitu loh. Ini bisnis, ini perusahaan gede. Ketika perusahaannya dia terancam oleh kompetitor yang lebih baik, minta tolong pemerintah. Ya pegawainya tuh ngapain aja? Kalau dikit-dikit ada masalah, telepon pemerintah. Dikit-dikit ada masalah, minta bantuan dana dari pemerintah, minta bantuan dari negara. Kapan mandiri nih, Le? Gitu loh. Ya. Ini salah satunya. Gitu loh. Ya. Terlepas itu segmen bisnisnya Telkom sama Starlink berbeda, tetapi Telkom itu perusahaan negara yang bergerak di bidang telekomunikasi, informasi dan komunikasi. Starlink kan juga sama lah. Monggo kalau statement saya yang ini salah, monggo dibenarkan ya. Tapi kan sama-sama komunikasi, sama-sama internet, gitu loh. Ya, kalau dikit-dikit perusahaan negara sakit, dikit-dikit perusahaan negara itu kalah sama kompetitor, dikit-dikit telepon negara, dikit-dikit minta bantuan negara. Core value Anda yang Anda bangga-banggakan, akhlak pada komponen kompetensi itu apa fungsinya? Gitu loh. Syarat rekrutmen pegawai Anda yang IPK-nya 3
dengan segala syarat macam-macamnya, dengan skor rekrutmen TKDA yang tinggi, TWK yang tinggi, akhlak yang tinggi, tapi keok melawan Starlink. Dikit-dikit minta tolong pemerintah, minta tolong negara bantu. Negara sudah ada di Telkom, 51% kan milik negara sahamnya. Kenapa harus ditanya, kenapa harus dicari lagi? Itu. Jangan sibuk bikin konten TikTok, bikin konten YouTube itu pegawai BUMN. Bukan konten yang mendidik, tapi itu konten yang pamer. Ini loh buktinya. Kalah sama Starlink, milik asing. Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kalau ada yang ngomongan ada Satria 1, iya udah. Buktinya yang pertama itu Starlink masuk. Satria 1 kapan? Sudah diluncurkan ya kapan beroperasi? Ingat Telkom tahun 65 sudah berdiri. Masa kalah dari Starlink? Demikian, semoga bermanfaat. Kalau tersinggung silahkan aja kok tulis di kolom komentar. Saya Jo STY, karyawan partikuler.